Ada sebuah kenyataan pahit yang kembali menghantam sepak bola Indonesia. Ketika Garuda masih berusaha menemukan jalan menuju puncak Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam justru kembali menunjukkan bahwa mereka belum tergeser. Di ASEAN Championship 2026, Vietnam dan Thailand kembali menjadi dua kekuatan yang mampu melangkah jauh. Sementara Indonesia harus tersingkir lebih awal. Dan sekarang, ketika perhatian mulai tertuju kepada sebuah kompetisi baru bernama FIFA ASEAN Cup tahun 2026, tekanan terhadap timnas Indonesia justru semakin besar. Karena jika ASEAN Championship adalah panggung tradisional Asia Tenggara, maka FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung baru yang mempertemukan kekuatan-kekuatan kawasan dalam atmosfer yang berbeda. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Garuda siap bangkit? Atau justru Thailand dan Vietnam akan kembali meninggalkan Indonesia? ASEAN Championship tahun 2026 seharusnya menjadi kesempatan besar bagi Indonesia. Tim yang sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Tim yang memiliki banyak pemain dengan pengalaman internasional. Tim yang bahkan sempat memiliki ambisi besar untuk akhirnya mengangkat trofi ASEAN untuk pertama kalinya. Tetapi perjalanan Garuda tidak berjalan seperti yang diharapkan. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dan sejak awal, Vietnam menjadi ancaman terbesar. Indonesia memang mampu membuka turnamen dengan kemenangan telak atas Kamboja. Tetapi ketika menghadapi Vietnam, Garuda harus mengakui keunggulan lawan. Dan hasil itu menjadi salah satu titik penting perjalanan Indonesia. Vietnam kemudian terus melaju. Sementara Indonesia akhirnya gagal mengamankan tiket menuju semifinal. Bagi supporter Indonesia, ini jelas mengecewakan. Karena setelah semua perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, harapan publik tentu jauh lebih tinggi. Sekarang lihat apa yang terjadi dengan dua rival utama Indonesia. Vietnam, sang juara bertahan, dan Thailand, negara dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah kompetisi ASEAN. Vietnam datang ke ASEAN Championship tahun 2026 dengan satu target, mempertahankan gelar. Mereka bahkan belum pernah berhasil menjadi juara secara beruntun dalam sejarah turnamen ini. Karena itu, tahun 2026 menjadi kesempatan besar bagi Golden Star Warriors. AFF sendiri mencatat Vietnam memiliki 3 gelar ASEAN Championship, sementara Thailand telah 7 kali menjadi juara dan memburu gelar ke-8. Dan kini, kedua negara tersebut kembali berada di jalur menuju final. Vietnam menyingkirkan Malaysia. Thailand berhasil melewati Singapura. Artinya, ketika Indonesia sudah tersingkir, Thailand dan Vietnam masih bertarung memperebutkan mahkota. Inilah yang membuat situasi semakin menarik. Karena dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali pembicaraan mengenai siapa yang terbaik di Asia Tenggara muncul, nama Thailand dan Vietnam hampir selalu ada. Dan Indonesia masih berusaha mengejar. Namun, cerita belum selesai. Justru ada sebuah babak baru yang sangat menarik. FIFA ASEAN Cup 2026. Ajang ini berbeda dengan ASEAN Championship. FIFA ASEAN Cup merupakan kompetisi baru yang lahir dari kerjasama FIFA dengan kawasan ASEAN. Dan kehadirannya berpotensi mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan sorotan besar. Bahkan, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa FIFA telah menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah. Meskipun pada 10 Agustus tahun 2026, kontrak tuan rumah masih dalam proses negosiasi. Bayangkan, Indonesia yang baru saja gagal melangkah jauh di ASEAN Championship, sekarang mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam sebuah panggung baru. Panggung yang membawa nama FIFA. Panggung yang tentu memiliki gengsi berbeda. Dan disinilah kesempatan Garuda muncul. Kegagalan di ASEAN Championship memang menyakitkan. Tetapi sepak bola selalu memberikan kesempatan untuk membalas. Dan FIFA ASEAN Cup bisa menjadi kesempatan tersebut. Jika Indonesia benar-benar ingin membuktikan bahwa mereka tidak tertinggal, maka inilah panggungnya. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan target di atas kertas, tetapi dengan hasil di lapangan. Karena ketika bertemu Thailand, Indonesia harus berani menang. Ketika menghadapi Vietnam, Indonesia harus mampu memberikan perlawanan. Dan ketika menghadapi negara-negara ASEAN lainnya, Garuda harus menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia memang nyata. Inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup menjadi sangat menarik. Karena Indonesia tidak hanya membawa nama timnas, Indonesia juga membawa harapan jutaan supporter. Tetapi jangan salah, Indonesia tidak akan mendapatkan jalan yang mudah. Thailand tentu ingin mempertahankan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama ASEAN. Vietnam juga tidak ingin kehilangan dominasinya.
Apalagi mereka sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah kembali menunjukkan performa kuat di ASEAN Championship. Jadi ketika FIFA ASEAN Cup dimulai, Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang sudah terbiasa berada di level atas. Dan justru disinilah mentalitas Indonesia akan diuji. Apakah Indonesia hanya mampu tampil bagus ketika menghadapi lawan tertentu? Atau benar-benar mampu menjadi tim yang konsisten? Karena, untuk menjadi raja, Anda tidak cukup hanya mengalahkan satu lawan. Anda harus mampu mengalahkan siapapun. Mungkin ada yang berkata, jangan lihat ranking. Dan memang benar, ranking FIFA bukan satu-satunya ukuran kekuatan sebuah tim. Tetapi ranking bisa menjadi salah satu indikator. Dan yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi ketika pertandingan dimulai. Thailand dan Vietnam sudah menunjukkan konsistensi dalam kompetisi regional. Indonesia juga mengalami perkembangan. Artinya, jaraknya sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil untuk dikejar. Tetapi Indonesia harus berhenti puas hanya karena mengalami kemajuan. Karena Thailand juga berkembang, Vietnam juga berkembang. Mereka tidak menunggu Indonesia. Mereka terus bergerak. Maka kalau Indonesia ingin mengejar, Garuda harus bergerak lebih cepat. Dan mungkin inilah pesan terpenting dari semua ini. ASEAN Championship tahun 2026 sudah memberikan sebuah pelajaran. Indonesia belum cukup konsisten. Indonesia masih punya pekerjaan rumah. Tetapi FIFA ASEAN Cup memberikan kesempatan berikutnya. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kegagalan tersebut bukan akhir. Justru bisa menjadi awal dari kebangkitan. Awal dari sebuah generasi baru. Dan awal dari ambisi Indonesia untuk benar-benar menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Kadang kalau Indonesia berhasil tampil kuat, ceritanya akan berubah. Dari Indonesia masih tertinggal dari Thailand dan Vietnam, menjadi Indonesia mulai mengejar. Kemudian, Indonesia sudah sejajar. Dan akhirnya, Indonesia menjadi Raja Asia Tenggara. Thailand boleh punya sejarah, Vietnam boleh punya gelar, tetapi Indonesia punya sesuatu yang tidak boleh hilang. Keyakinan. Keyakinan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Indonesia memang belum pernah menjadi juara ASEAN Championship. Bahkan AFF mencatat Indonesia sudah 6 kali menjadi runner-up tanpa pernah mengangkat trofi. Namun justru sejarah itu harus menjadi motivasi. 6 kali gagal di final. Bukan berarti Indonesia ditakdirkan untuk selalu menjadi runner-up. Kegagalan bukan identitas. Kegagalan adalah pelajaran. Dan sekarang, Indonesia memiliki kesempatan untuk menulis cerita baru. Jadi, apakah Indonesia masih tertinggal? Kalau kita melihat hasil ASEAN Championship tahun 2026, memang ada alasan untuk mengatakan bahwa Garuda masih harus mengejar. Thailand dan Vietnam kembali membuktikan konsistensi mereka. Mereka masih berada di panggung utama. Sementara Indonesia harus menerima kenyataan pahit. Tetapi, perjalanan belum berakhir. Karena setelah ASEAN Championship, ada panggung baru yang menunggu. FIFA ASEAN Cup 2026. Dan jika Indonesia benar-benar mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah seperti yang telah disampaikan pemerintah, maka tekanan sekaligus peluangnya akan semakin besar. Bayangkan jika Garuda tampil di hadapan puluhan ribu supporter sendiri. Lagu Indonesia Raya berkumandang, bendera merah putih memenuhi stadion, dan di depan mata, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, semuanya datang dengan satu tujuan, mengalahkan Indonesia. Tetapi kali ini, Garuda tidak boleh hanya menjadi tuan rumah. Garuda harus menjadi penantang, harus menjadi petarung, dan kalau bisa, menjadi juara. Karena mungkin, ASEAN Championship tahun 2026 adalah luka. Tetapi FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi kesempatan untuk menyembuhkan luka tersebut. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah Garuda siap bangkit? Apakah Indonesia mampu mengejar Thailand dan Vietnam? Atau justru kedua negara tersebut akan kembali mendominasi Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perjalanan Garuda belum berakhir. Kita pernah jatuh, kita pernah kecewa, tetapi selama merah putih masih berkibar, harapan itu akan selalu ada. Garuda harus terbang lebih tinggi.